Ketika Suwan tidak datang untuk menemui Yong-eun 10 tahun yang lalu di Paris, dia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Lalu kita berpindah ke department store Hills. Ternyata Shin Yu-jong merupakan seorang petinggi di sini. Dia sedang rapat untuk membahas merek pakaian lokal yang selama 2 tahun terakhir ini kalah bersaing dibandingkan dengan merek luar. Merek ciptaan Yong-eun, Sono, masih nomor 1 di kalangan merek lokal, tapi reputasinya menurun drastis gara-gara skandal pemalsuan kemarin. Shin Yu-jong meminta stafnya memindahkan semua produk lokal ke zone B. Di kantor The One, Yong-eun lagi-lagi kena marah karena selama 8 tahun baru sekali ini Sono diturunkan ke zone B. Lokasi sebuah produk di department store sangat menentukan prestis produk itu. Direktur The One bilang mereka harus mengikuti selera pasar. Claire Mary tampaknya merupakan merek internasional yang paling laris, jadi mungkin mereka harus membeli lisensinya. Dia meminta Yong-eun untuk memimpin proyek ini. Jisuk kaget, apakah itu berarti merek Sono akan dihentikan? Yong-eun tidak menjawab, malah bilang kalau dia akan mengecek stok. Jisuk lalu berpapasan dengan Do-hun yang merasa canggung karena mereka berciuman di taksi semalam. Tapi Jisuk malah lupa. Maklum, semalam dia sedang mabuk. Sekarang dia malah ingin bertemu Jae-guk. Tiba-tiba Do-hun bertanya, apakah Yong-eun baik-baik saja? Di department store Hills, Yong-eun berpapasan dengan Jae-guk, tapi mereka tidak saling menyapa. Para staf merasa Yong-eun sikapnya aneh, jadi pelupa dan tidak teliti. Tentu saja, merek ciptaannya akan dihentikan. Lebih aneh lagi kalau dia baik-baik saja, kata mereka. Jae-guk mendengarkan semuanya lalu pergi makan siang dengan Do-hun. Do-hun bilang Yong-eun baik-baik saja. Dan dia memang menarik, wajar kalau Jae-guk suka. Do-hun sudah kenal dengannya selama 8 tahun tapi tidak pernah melihatnya pacaran dengan siapapun. Sementara itu, Yong-eun makan siang di tempat dumpling bersama Misuk. Tiba-tiba dia menangis terisak-isak, dia bercerita kalau Suwan sudah meninggal. Di luar dugaan, Ibu Yong-eun dan Ibu Jae-guk ikut kursus memasak bersama, dan mereka pergi makan es berdua. Tampaknya, Ibu Yong-eun berminat untuk menjodohkan anak-anak mereka, tapi entahlah, Jae-guk kelihatannya berasal dari keluarga konglomerat. Akankah ini berhasil? Misuk pergi ke dokter kandungan karena mengira dia hamil. Alih-alih hamil, ternyata dia malah sedang sakit. Yong-eun yang merasa stres karena Sono akan dihentikan, menelepon Misuk yang sebenarnya juga sedang sedih sendirian di halte bis. Tapi dia berpura-pura sedang makan bersama suaminya. Jisuk datang ke rumah Do-hun setelah tahu Jae-guk juga tinggal di sana. Dia mengira Do-hun tertarik pada Yong-eun, jadi dia bilang akan mencomblangi mereka. Sebagai balasannya, Do-hun juga harus mencomblangi dia dengan Jae-guk. Lalu dia melihat-lihat foto di laptop Jae-guk dan menemukan banyak sekali foto Yong-eun di sana. Besoknya Yong-eun mengunjungi makam Suwan bersama Jae-guk. Kita melihat kilas balik percakapan antara dua bersaudara. Suwan ternyata akan memutuskan Yong-eun dan kembali ke Korea untuk mengurus bisnis keluarga. Lagian Yong-eun juga punya cita-cita besar untuk menjadi desainer di Paris. Ibu Suwan juga sepertinya tidak akan merestui hubungan mereka. Yong-eun yang tidak tahu itu semua bilang kalau dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Jae-guk adalah adik Suwan. Oke, sekarang waktunya para fans EXO bergembira. Kita akan melihat Hwang Ji-hyung, adik Jisuk yang diperankan oleh Sehun EXO. Dia secara resmi akan bekerja di The One di bawah Yong-eun. Jadi kita mungkin akan melihatnya lebih sering lagi di episode berikutnya. Para staf Sono merasa was-was karena masa depan mereka belum jelas. Yong-eun meminta mereka memilih apakah mau tetap di Sono yang mungkin hanya akan bertahan selama 2 musim atau pindah ke Claire Mary. Semuanya memutuskan untuk tetap di Sono. Di luar, Jae-guk sudah menunggu Yong-eun. Dia bilang Yong-eun berhak untuk membuat keputusan. Lalu kita melihat kilas balik 10 tahun lalu di Paris. Jae-guk sedang bekerja paruh waktu membuat surat rekomendasi untuk seorang mahasiswa yang ternyata adalah Yong-eun. Dia menuliskan pada portfolio Yong-eun, semoga cita-citamu akan menjadi Sono. Jadi, di sini kita bisa melihat sebenarnya nama merek desain Yong-eun terinspirasi oleh Jae-guk. Lalu karena dia akan ada pemotretan, dia minta abangnya Suwan untuk memberikan surat rekomendasi ini pada mahasiswa Ha Yong-eun. Dan begitulah,
abangnya yang akhirnya bertemu dengan Yong-eun dan saling jatuh cinta. Andai saja waktu itu dia memberikan sendiri portfolio Yong-eun, apa yang akan terjadi? Tentu saja Yong-eun tidak tahu tentang ini semua dan ini tidak masalah bagi Jae-guk. Dia hanya ingin tahu apakah Yong-eun merindukannya.